Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang setia, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang berkarya, Allah yang punya rencana dalam kehidupan setiap pribadi, orang-orang percaya. Biarlah segala pujian kami berkenan kepadamu, terlebih lagi hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan, karena kami mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami boleh beribadah, kami juga boleh merayakan kemerdekaan negara kami yang ke-79 tahun. Kami bersyukur bahwa Engkau memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Bapa. Kami boleh beribadah, kami boleh bebas bersekutu, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan. Biarlah sungguh kami tidak menyia-nyiakan kesempatan kami dalam kehidupan kami untuk terus ada dalam persekutuan dengan Engkau. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kalau kami melihat melalui teknologi apapun, melalui sosial media apapun, begitu mudah bagi kami untuk membaca firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mudah untuk kami temui, tolong kami untuk kami tidak menjadi malas untuk membaca firman dan merenungkan firman. Tetapi sebaliknya kami semakin tekun mau membaca, memegang, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan jam pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu, melalui kami yang mendengar, supaya kami bisa melihat kebenaran itu dan mendengar suara Tuhan, dan kami melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Roh Kudus yang menolong kami, hamba-Mu yang menyampaikan, dan setiap jemaat yang mendengar, biar kiranya kami mendapatkan kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang ada di gereja, sehat semua ya, puji Tuhan. Saya juga ingin menyapa jemaat Tuhan yang bergabung secara online. Di sana ya, oh di kamera itu. Shalom semuanya, merdeka ya, merdeka. Pasti ada sukacita, ada damai sejahtera, dan juga ada kegembiraan yang luar biasa dalam hidup kita. Selamat beribadah meskipun secara online, tapi Tuhan tidak terbatasi ya oleh ruang dan waktu. Baiklah, kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Saya akan mengambil dari apa yang sudah dibacakan tadi dalam perjanjian lama, yaitu dari Yunus pasal 1. Tadi sudah dibaca oleh Pak Tumpal. Dan tema yang diambil adalah lari dari panggilan Tuhan, tapi itu ada tanda tanya ya, ada question mark. Jadi kalau dibaca enaknya seperti apa ya? Kalau misalnya rata gitu, lari dari panggilan Tuhan gitu ya. Tapi kalau pakai tanda tanya jadi bagaimana? Lari dari panggilan Tuhan, mungkin gitu ya. Lari dari panggilan Tuhan, itu perlu dijawab? Atau kita mempertanyakan, lari dari panggilan Tuhan? Apakah kita pernah melewati itu, mengalami itu? Kita lari dari panggilan Tuhan? Pernah kita mengalami itu dalam episode kehidupan kita? Atau kita mau lari dari panggilan Tuhan? Atau kita melarikan diri dari panggilan Tuhan? Waduh, kenapa harus lari? Kenapa kita harus lari? Saya rasa semua jemaat Tuhan di tempat ini ataupun yang bergabung secara online sudah paham ya, atau mengenal, atau tahu, atau bisa menceritakan kembali kisah Nabi Yunus.
Ada yang mau membagikan sinopsisnya dalam waktu 3 menit gitu? Bisa? Ada? Siapa Nabi Yunus itu? Ya jelas Nabi dong Ibu gitu ya. Terus kenapa ini di pasal 1 ada peristiwa seperti ini? Bagaimana kalau saya tanya Pak Tumpal yang membaca tadi ya? Pak Tumpal bisa ceritakan kembali pakai kalimat Bapak dalam kisah ini Pak, kisah Yunus ini bagaimana? Singkat aja, 1. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan ya. Wah luar biasa. Pak Tumpal memang betul dan sebentar lagi akan diwisuda ya, sarjana teologi ya. karena tahu persis isi dari pasal ini. Dan memang kita semua juga harus tahu isi dari Alkitab. Kalau ini diceritakan pasti senang itu kalau ke sekolah minggu ya, anak-anak sekolah minggu. Mungkin gayanya akan berbeda ya Bu Hertina kalau sekolah minggu. Adik-adik semua, adik-adik tahu seorang nabi yang dia itu melarikan diri dari panggilan Tuhan. Wah, kenapa ya? Oh, dia itu nggak mau diutus ke Niniwe. Dia melarikan diri. Waduh, kalau saya ikut PEA juga ya Bu Hertina, jadi kalau bahasa untuk anak memang beda. Adik-adik tahu bagaimana melarikan diri? Kalau lari gimana? Wah lari ya, tapi ini melarikan diri. Harusnya perginya ke kota Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Waduh, kenapa begitu ya? Wah. Anak-anak kalau disampaikan cerita ini langsung matanya lebar. Wow, pergi melarikan diri. Pergi ke Tarsis naik apa? Wah ternyata Yunusnya ke Yafo dulu ya. Mau naik kapal dan pergi ke Tarsis. Waduh, waktu di kapal apa yang terjadi? Ada badai besar. Jadi kapal itu terombang-ambing. Siapa di sini yang pernah naik kapal laut? Waduh, kayaknya kalau di sekolah begitu ya kira-kira Reverend. Tapi kalau disampaikan seperti itu, di tengah orang dewasa pun selalu menikmati. Karena firman Tuhan itu menyenangkan, enak, dan memang bagus, indah. Tadi dalam doa saya berdoa karena sekarang kita bisa menemukan firman itu anytime, anywhere. Buka HP pasti sudah subscribe banyak sekali channel-channel Kristen ya, channel-channel rohani. Baca apapun kita diperhadapkan pada banyak ayat firman Tuhan. Tapi saya sendiri merenungkan secara pribadi, jangan sampai kemudahan kita menemukan firman justru sebaliknya membuat kita menjadi malas. Karena kalau ada sesuatu yang mudah dicapai, didapat gitu kayaknya, Alkitab, udah biasa itu. Ayat itu, udah biasa. Firman, udah biasa. Padahal ada kekuatan, ada kuasa dalam firman Tuhan. Kalau menyampaikan cerita ini kepada anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, di mereka paling suka klimaksnya adalah ketika laut terus bergelora, lalu para awak kapal bahkan kapten kapalnya mulai berpikir, ini ada apa di kapal ini ya? Kok kita diserang oleh badai yang begitu dahsyat? Waktu turun ke bawah, di bagian yang paling bawah ada seorang yang sedang tertidur nyenyak. Sudah bisa bayangkan, itu badai kapal gitu ya. Ada orang lagi tidur nyenyak dan langsung, kamu ini kenapa sih? Kok bisa tidur nyenyak di tengah badai begini? Dan ini sangat menarik. Mengapa? Mari kita lihat panggilan dari
Yunus ini. Cuma 4 pasal sih sebetulnya kitab ini. Kalau dibaca semua juga ini sangat menarik. Jadi ada kontradiksi-kontradiksi dari kita lihat keseluruhan dari kitab ini ya. Dari pasal 1 sampai pasal 4. Padanannya itu 1, 3, 2, 4. Di pasal 1 itu diceritakan bagaimana panggilan Nabi Yunus. Saudara, cenderungnya kita ketika merenungkan firman ini kita langsung menyalahkan gitu ya. Kenapa Nabi Yunus kok melarikan diri? Tanpa kita sadari bahwa pasti ada alasan yang begitu besar mengapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Yang kita suka, yang saya suka dalam kisah ini ada heroik sekali ketika mereka membuang undi, undinya kena ke Nabi Yunus dan Yunus bilang, udah campakkan saja saya ke laut, sudah buang aja saya ke laut supaya badai ini diam. Tapi yang terjadi justru para awak kapal jadi ketakutan ya. Bahkan mereka jadi berdoa dan mereka mempersembahkan korban dan mereka bernazar kepada Tuhan. Padahal kalau kita lihat dalam peristiwa ini siapa yang lebih rohani seharusnya? Jelas harusnya Yunus dong yang lebih rohani. Karena dia seorang nabi, dia dekat dengan Tuhan dan dia dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk melakukan tugas ke Niniwe. Tapi kenapa dia yang jadi berbalik dan menolak itu dan bertindak seperti orang yang gak beriman dan cuek aja. Pergi aja, saya mau melarikan diri, saya mau pergi ke Tarsis, I don't care. Tidur di bagian bawah, tapi Tuhan tidak diam. Dalam hidup juga mungkin kita sering gitu ya. Kadang-kadang kita suka malu melihat ada orang yang ini penting sekali, jangan sampai juga kita merasa diri lebih rohani dari orang lain, itu bahaya ya, atau sok rohani gitu, jadinya teh kesombongan rohani gitu, aduh janganlah sampai begitu. Karena dalam hidup saya percaya setiap pribadi itu Tuhan kenal, amin. Setiap pribadi itu Tuhan kenal, amin. Dan Tuhan punya, kalau misalnya karena saya seorang pendidik, punya kurikulumnya masing-masing sih untuk tiap pribadi kita. Saya yakin itu. Jadi tidak sama untuk murid yang ini dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini. Enggak sama kayaknya pembelajarannya dan kurikulumnya dalam kehidupan ini. Cuma bedanya kita ini kalau sekolah kita belajarnya di kelas, lalu kita lulus, kita ujian, kita wisuda. Tapi kalau dalam sekolah kehidupan Tuhan, kita itu ujiannya memang tiap hari sih. Dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tahu kita lulus atau enggak, belajarnya dari kehidupan langsung. Bukan dari materi pembelajaran. Biasanya ujian dari kehidupan langsung itu memang lebih berat sih. Karena langsung karakter kita dibentuk oleh Tuhan sendiri. Kalau kita lihat Nabi Yunus, seorang nabi. Seorang yang kenal Tuhan, yang dekat sama Tuhan, bisa dengar suara Tuhan. Jelas itu perintahnya, disuruh pergi, tapi dia bisa menolak begitu hebat. Yang menarik lagi ketika dia di kapal tertidur, para awak kapal justru yang kita kira tidak rohani justru sudah berbalik sangat rohani. Dan ketika mereka melemparkan Yunus ke dalam laut, mereka sampai berdoa, Tuhan jangan sampai kesalahan ini ditimpakan kepada kami. Dan ketika dibuang ke laut, apa yang terjadi? Ada ikan. Tolonglah, logika kita nggak usah berpikir, masa sih Bu Rida ada ikan sebesar itu? Bisa menelan manusia, udahlah nggak usah berpikir logika begitu. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha hebat, maha dahsyat. Tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi dia. Bisa aja ada ikannya sebesar perahu atau sebesar kapal atau sebesar rumah juga ada. Memangnya kita pernah masuk ke dasar laut dan tahu rahasia kehidupan di bawah laut itu? Ada banyak misteri yang tidak kita tahu, yang belum disingkap. Pengetahuan sains itu mungkin terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Jadi ditangkap dan itu atas penentuan Tuhan. Bisa aja Yunus juga mati, bisa langsung bisa. Tapi atas penentuan Tuhan datanglah ikan. Yang bagaimana kira-kira ikannya? Langsung kita
bisa memvisualisasi ya, kalau pakai AI mungkin ya. Intelligent itu ya, yang kira-kira visualisasinya gimana? Yunus dibuang, wah gitu dong, kita lempar. Karena sebetulnya sebelum dibuang juga awak kapal tuh berusaha untuk mendayung ya sampai ke darat. Nggak tega juga kan kalau harus dibuang kan langsung di tengah. Tapi lautnya begitu bergelora. Lalu ketika dibuang di situ mungkin visualisasi kita ada ikan paus yang langsung menganga lebar gitu ya. Pas dilempar langsung hop, kemakan. Bisa mati dalam perut ikan? Bisa dong. Tapi Yunus mati? Tidak. Tinggal berapa lama dalam perut ikan? 3 hari. Kebayang ya bau amis mungkin gitu ya. Betul nggak? Pas masuk perut ikan, itu naonnya? Oh itu insangna gitu ya. Ini apa ya? Tapi Tuhan hebat sekali dan Tuhan itu luar biasa sekali. Jadi kalau membaca Alkitab, merenungkan itu Tuhan hebat. Paling senang dengar cerita ini kan, paling senang dengan kisah ini, paling senang lihat dengar, wah keajaiban-keajaiban ini. Sampai di sinikah kisahnya? Tidak. Kita harus bacanya langsung sampai juga ke pasal yang ke-4. Tetapi yang mau kita renungkan pagi ini adalah dari pasal 1. Kembali lagi pada pertanyaan tadi. Lari dari panggilan Tuhan? Apa jawabannya? Kalau Yunus, yes. Betul-betul berniat, intentionally. Dia mau pergi, gak mau nurut sama Tuhan. Suruh ke Niniwe, enggak Tuhan, gak mau ke Niniwe. Saya mau pergi aja ke Tarsis. Pernahkah kita dalam hidup mengalami itu? Tuhan bilang harus begini, enggak Tuhan aku mau gini. Ya silahkan aja. Tetapi jangan lupa kita pribadi ini yang mungkin penduduk dunia itu ada berapa miliar sekarang, Tuhan kenal, Tuhan tahu, Tuhan paham isi hati sampai sekecil-kecilnya. Jadi kalau mau melarikan diri, kita mau kemana melarikan dirinya? Kalau kita naik ke atas, ke udara, ke laut, ke langit, ke awan, di situ ada Tuhan, bahkan ke laut, ke dasar samudra yang paling dalam, Tuhan juga ada. Tuhan mah tidak terbatas oleh apapun juga. Amin. Dia omnipresence. Ada di mana-mana. Kita kalau baca di Mazmur 139 mungkin harus kita lihat. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemana mau perginya Tuhan? Nggak bisa, Tuhan ada. Buktinya kisah Yunus seperti ini kan. Dipikirnya saya pergi ke Tarsis. Tuhan nggak tahu. Atau Tuhan tidak peduli, atau tidak berperkara dengan saya. Tapi yang terjadi justru kisah yang begitu heroik seperti ini. Jadi lari dari panggilan Tuhan, mari kita belajar dari Yunus. Yes, dia pergi dari panggilan Tuhan, dia lari dari panggilan Tuhan. Yang kedua, kita renungkan, kalau tadi kan lari dari panggilan Tuhan, mari kita jawab masing-masing lah. Dalam usia yang Tuhan beri sampai umur segini itu benar kita udah on the track enggak dalam hidup kita? Itu untuk saya juga. Apa betul Tuhan memanggil saya di sini dan sudah betul di sini Tuhan on the track? Karena panggilan saya adalah untuk memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Become the witness of your love and your grace. Wherever you command me to go, that's the place. Dan itu panggilan yang saya genapi. Apakah Tuhan diam ketika Yunus melarikan diri? Oh enggak, jangan main-main berarti sama Tuhan ya. Mari kita lihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Kalau kita yakin bahwa kita ini orang yang dipilih Tuhan dan Tuhan memberi tanggung jawab, memberi tugas secara khusus kepada kita dan kita yakin, kita tahu itu, ya udah nggak usah melarikan diri. Kalaupun mencoba melarikan diri, mari kita lihat apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan Yunus ini. Ternyata ketika melarikan diri dari panggilan itu tidak mau pergi ke Niniwe, Tuhan tidak tinggal diam. Justru dalam perjalanan menuju ke Tarsis itu dengan kapal terjadilah apa yang terjadi? Ada badai, ada
angin ribut, badai besar. Saya rasa itu tidak kebetulan. Tuhan berperkara dengan Yunus. Mungkin dalam hidup kita juga bisa begitu. Kenapa ya saya banyak masalah terus? Ini begini, ini begini, ini begini, ini belum selesai, ada ini. Mari kita cek hati kita, periksa. Apakah kita sedang lari atau menjauh dari Tuhan? Karena Tuhan mengenal kita dan Dia berperkara dengan kita. Bahkan sampai ke laut pun, sampai jauh pergi pun, menghindari itu, Tuhan berperkara. Amin. Lalu apa yang terjadi setelah ini? Masa kita harus menghadapi badai-badai dulu sih? Kalau di laut jelas itu badainya. Badai yang kelihatan. Mungkin kalau badai itu ombak di laut itu bisa 3-4 meter ya. Bisa juga setinggi rumah. Wah pasti takut gitu kan. Tapi kok nakoda yang ahli dalam bidang perlayaran ini juga kaget. Kenapa kok bisa ada badai begini? Ini beda gitu badainya ya. Ada apa ini? Ada masalah? Apa ini? Bahasa Inggris, there must be something wrong here in the ship. In the ship. Kalau ship itu domba ya. In the ship, what happened? Kenapa terjadi begitu besar badai ini? Ditemukanlah Yunus yang sedang tertidur nyenyak. Itu orang kalau sudah nggak peduli, seperti itu kayaknya. Nggak peduli situasi, nggak peduli lingkungan, bawa karep sorangan, nggak orang mas sare, lah. Kudu ninggalin anak geus sare, aduh Gusti emong kadinya teh emong kan ini we teh enggak mau gitu ya. Melarikan diri dari situ. Tuhan berperkara dan datanglah badai yang besar. Dan nakoda itu mencari ada apa ini sumber masalahnya dan ditemukanlah ada orang yang sedang tertidur nyenyak dan yakin ini orang kok bukan orang sembarangan ya. Beda ya. Maka dia bilang, aduh ini kenapa ini ya? Coba ini buang undi dulu deh. Oke, ternyata datangnya ke Yunus. Coba kasih tahu. Coba beritahu, kenapa? Oleh siapa ini kita ditimpa malapetaka ini? Kamu tuh pekerjaannya apa? Dari mana asalnya? Dan mau kemana? Kan kalau dalam bepergian kita nggak tahu penumpang dari mana saja kan? Bisa dari berbagai daerah, berbagai wilayah, tapi menuju satu tujuan. Dan di sini Yunus baru mengatakan, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Sebetulnya ini kontradiksi ya, Reverend ya. Kalau kamu takut akan Tuhan, kenapa melarikan diri gitu? Tapi ya di sini diceritakannya bagus banget gitu dengan kalimat-kalimat seperti ini. Aku takut Tuhan, aku tuh takut akan Tuhan. Tapi kenapa kamu pergi? Kontradiksi ya. Allah yang punya yang langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Iya, but why? Kamu pergi melarikan diri. Dan orang-orang di situ sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu tahu bahwa ia melarikan diri. Jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Saudara, Tuhan berperkara dengan kita juga dalam hidup kita. Kalau kita melarikan diri atau tidak mau memenuhi tugas panggilan Tuhan, ya mungkin orang lain tidak tahu. Kita sedang bergumul apa? Enggak ada yang tahu. Kita bukan Tuhan, kita orang. Kita manusia yang punya keterbatasan. Tapi Tuhan tidak terbatas dan Dia Maha Kuasa, Maha Tahu. Mungkin kita secara pribadi ada pergumulan-pergumulan yang kita doakan, yang kita harapkan. Mungkin kita atau sudah menjauh dari Tuhan. Hanya saya, saudara, kita pribadi yang tahu itu. Kita dengan Tuhan. Makanya kita perlu hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang mungkin cuma melihat, menilai dari luar. Enggak mengerti pergumulan yang sedalam-dalamnya dalam hati kita. Only God knows. Isi hati kita yang sesungguhnya apa? Hanya Tuhan yang tahu. Makanya kalau di Mazmur pasal 62 katakan curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Karena hanya Dia yang tahu pergumulan kita. Jadi Tuhan berperkara dan Yunus mengakuinya. Dan bagaimana bisa membuat badai ini reda? Ya sudah, buang saja saya ke laut.
Ketika dibuang, apakah badai reda? Iya, tapi yang menarik adalah orang yang barangkali tidak percaya atau bukan orang yang takut akan Tuhan, melalui peristiwa ini mereka ketakutan dan melihat kehebatan Tuhan. Dan mereka berdoa dan mereka mempersembahkan korban. Melihat ajaibnya Tuhan ini. Di tengah-tengah laut yang bergelora itu ada peristiwa hebat. Dan Tuhan berperkara dengan orang yang sedang melarikan diri dari panggilannya. Saudara, bagaimana yang bisa kita pahami dari perikop ini? Saya sudah sebutkan tadi bahwa Tuhan mengenal setiap anak-anaknya. Mengenal saya namanya Rida, mengenal Reverend Yopi, mengenal Ibu Hertina, mengenal semua di sini. Mungkin kita berpikir, Tuhan, saya mah bukan orang penting, saya mah bukan orang hebat, saya mah orang biasa. Tapi Tuhan mengenal kita semua. Amin. Bukan cuma mengenal, Tuhan juga bisa berperkara dengan kita. Amin. Karena kita sudah, kalau dalam bahasa Inggris, engage ya. Kita itu sudah berjanji sama Tuhan. It's just like a covenant with God. Tuhan, aku percaya Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi, dan aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Tuhan pasti berperkara dengan hidup kita. Apalagi kalau kita sudah mulai menjauh atau mau melarikan diri dari Tuhan. Rasanya Tuhan tidak akan diam. Amin. Lalu poin yang berikutnya yang kita bisa renungkan dari peristiwa ini adalah Tuhan sendiri juga mengerti pergumulan dan keengganan Yunus untuk mengemban tugas pemberitaan kasih-Nya kepada orang-orang di Niniwe. Saudara, kenapa ya Yunus nggak mau pergi? Ternyata orang-orang di kota Niniwe itu bagaimana? Orangnya baik-baik? Orangnya jahat. Apakah ada yang bisa mendefinisikan orang jahat itu yang seperti apa? Kenapa kita bisa kategorikan ini orang baik, ini orang jahat? Itu karena apa? Karena apanya? Perbuatannya. Yang jahat itu biasanya kategorinya apa? Satu, banyak ya. Dia seorang pembunuh. Wow. Dia seorang, banyak sekali ya. Aduh. Kelihatannya kalau orang jahat baik itu jelas ya kategorinya ya. Ya. Apakah ada di tengah-tengah orang baik juga yang jahat? Harus merujuk pada firman Tuhan ya dalam Markus itu ya. Bisa bilang betapa liciknya juga hati ya. Makanya saya selalu bilang hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Tapi di Niniwe ini memang orangnya jahat banget gitu. Jahat sekali. Sampai Yunus saja nggak berani. Saking jahatnya maka kejahatan itu Tuhan dengar gitu. Tuhan tahu kejahatan itu. Sehingga Tuhan memang ingin supaya Yunus pergi ke sana dan memberitakan tentang kasih Allah untuk bangsa atau orang Niniwe. Betul? Di ayat 2 di pasal 1 dikatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara, kalau kita berpikir tentang diri kita sendiri, kita juga dulu orang jahat kok. Kita bukan orang baik. Enggak ada orang yang baik di dunia ini. Enggak ada. Baik apa? Kalau kita lihat Roma 3 ayat 23 dikatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa kita bisa jadi baik? Kenapa kita jadi suci? Kenapa kita jadi bisa melakukan kebenaran? Bukan karena kekuatan kita sendiri kan? Tetapi karena Tuhan Yesus yang menyucikan kita, membenarkan kita, menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Enggak ada orang benar, enggak ada orang baik. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, semua juga udah rusak.
Tapi ketika kita dibenarkan oleh Allah, kita diperdamaikan oleh Allah, kita menerima kasih Allah, di situ kita berubah. Dan itu makanya disebut sebagai kelahiran baru dalam kehidupan orang percaya. Ini perenungan saya belakangan ini dan mungkin juga ini poin terakhir dalam renungan kita pagi ini. Saya sendiri tidak tahu apakah pemahaman kita terhadap inti iman Kristen itu mengalami degradasi atau dalam bahasa itu declining. Dengan begitu maraknya kemajuan teknologi, kecanggihan teknologi, saya sih berharap dan saya berdoa terus bahwa kebenaran Tuhan tidak akan pernah tergerus oleh apapun. Baik oleh teknologi apapun. Karena itu bisa sangat-sangat memudarkan kebenaran itu sehingga kita menganggap remeh atau bahasa Inggris kata take for granted aja lah. Kamu orang Kristen? Iya. Percaya Yesus? Iya. Dibenarkan? Iya. Kamu yakin nanti masuk ke surga kalau sudah mati? Iya. Tapi kalau dalam keseharian kita mengalami pergumulan-pergumulan hidup dan pengaruh-pengaruh dari teknologi dan lain, apalagi anak-anak milenial gitu ya. Kadang-kadang berita Injil kebenaran itu jadi kayak berkurang maknanya. Dan saya berdoa dan saya berharap Tuhan, kebenaran Tuhan tidak akan berubah. Kebenaran itu tidak akan hilang. Kebenaran itu akan tetap selamanya. Orang mungkin bisa berubah. Dan firman katakan juga dunia ini semakin jahat. Iya, mungkin ada banyak. Ya karena kalau di berita-berita sosmed, orang jadi susah membedakan mana berita benar, mana berita bohong. Karena orang bisa memanipulasi dengan kecanggihan teknologi. Tetapi saya berharap bahwa berita Injil, bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia sudah mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia naik ke surga dan dia menyediakan tempat bagi kita. The core things of the message saya berharap itu tidak akan pernah berubah. Saudara, akhirnya Yunus pergi ke Niniwe. Dan Yunus cuma khotbah sebentar aja. Kalau dalam bahasa Inggris cuma 5 kata khotbahnya. Dan orang di sana bertobat. Dan orang-orang Niniwe yang dibilang jahat itu semuanya berpuasa, berdoa. Bahkan hewan-hewan disuruh puasa juga. Itu karena rajanya bilang, domba jangan dikasih makan, sapi jangan dikasih makan. Kita semua juga berdoa, kita puasa semuanya. Siapa tahu dengan kita merendahkan diri seperti ini, Tuhan berbelas kasihan kepada kita dan tidak jadi menunggang balikan kota ini. Hebat sekali bukan? Bukankah dalam hidup juga kita suka ngalami gitu? Aduh, jelema eta mah kieu nya. Tiba-tiba Tuhan bilang, dia berubah gitu. Wow, ini yang terjadi di kota Niniwe. Dan mereka bertobat. Dan mereka menerima kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau di pasal 3 dan 4, nanti bisa dibaca secara pribadi karena lucu ya. Di pasal 4 kok jadi Yunus yang marah. Udah mau menolak ke Niniwe, akhirnya pergi. Lalu beritakan di sana tentang penghukuman karena kejahatan penduduk di sana. Ketika bertobat, dia balik. Dia bilang, Tuhan kan benar kan? Makanya kan aku gak mau ke Niniwe itu karena gitu kan? Karena Engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Mereka bertobat kan, Tuhan gimana ini? Dan itu di pasal 4 itu ada yang menarik ya, ketika Yunus akhirnya mungkin sudah sangat desperate, udahlah aku mati aja lah. Hamba Tuhan juga banyak dengan beban gitu ya. Terus ada sebuah pohon jarak tumbuh terus meneduhi dia. Terus diizinkan Tuhan juga ulet makan pohon itu. Terus akhirnya Yunus marah-marah juga. Terus Tuhan bilang, kenapa? Kamu layak marah? Kamu layak marah untuk itu? Kamu aja sayang sama pohon ini? Apalagi saya sayang kepada penduduk di kota Niniwe ini. Saudara, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Ada kisah-kisah heroik yang luar biasa yang dicatat dalam Alkitab. Tuhan tolong setiap kami untuk mencintai firman-Mu lebih dari bacaan apapun.
Tolong kami untuk menaruh iman dan pengharapan kami kepada firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Bukan kepada janji-janji manusia, bukan kepada berita-berita, apalagi berita bohong. Yang sekarang ini banyak digembar-gembor melalui sosial media, melalui kecanggihan teknologi, artificial intelligence, melalui banyak-banyak dimensi supaya orang terkesima, kagum, hebat. But that's not the truth. Itu bukan kebenaran. Firman Tuhan tertulis begitu sederhana, begitu simpel, tapi berkuasa. Bahwa kami untuk percaya pada firman, bukan pada buku-buku teks yang lain. Kalau buku teks hanya membantu memahami, tapi inti dari pengajaran dan inti kebenaran ada di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk Nabi Yunus yang dicatat dalam Alkitab. Begitu heroiknya kisah ini, dan kami belajar juga karakter dari seorang nabi yang bisa saja menolak, lari dari panggilan Tuhan. Siapa kami ini Bapak? Kami cuma manusia. Tapi tolong kami tidak menjadi pembenaran diri ketika kami diberi tanggung jawab dan bilang, Tuhan kami kan cuma manusia. Ya, tetapi Tuhan tahu dengan kami, Tuhan bisa berperkara dengan kami, dan Tuhan mengenal kami. Terima kasih Bapak yang baik ketika kami merenungkan ini, bawa kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau Tuhan begitu sayang sama penduduk Niniwe yang jahat itu Bapak, Tuhan terlebih lagi tentunya melimpahkan kasih sayang kepada kami yang mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah kami tidak lari dari apapun yang Tuhan kasih, yang Tuhan beri, yang Tuhan tugaskan. Kepercayaan untuk diri kami. Karena pasti Tuhan memberi kami kemampuan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi sumber kekuatan dan menjadi rema di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.